شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا 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 شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatid, wa nakhusu bidzikir, pengurus Nahdlatul Ulama ranting desa Gampeng, dan segenap para kiai, para sepuh, tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua, dan juga yang kami hormati hadirin hadirat, para orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di siang hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, kita masih bisa berjumpa, bermuajahah, membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan berkah salawat yang kita baca di siang hari ini Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan syahri, bulanku. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi kita Muhammad, dan Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan kita. Ini keindahan dalam Islam, ya, yang arti daripada bulannya Allah adalah dianjurkan kita untuk memperbanyak baca istighfar di bulan Rajab yang lalu, dan kemudian di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak baca salawat karena ini adalah bulan Nabi kita Muhammad. Tadi ketika kita baca maulid, kita sama-sama baca ayat yang insyaallah para jamaah semuanya sudah pada hafal ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Ayat ini para hadirin turun di bulan ini, bulan Sya'ban. Sehingga karena itu bulan Sya'ban adalah bulan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat daripada urutannya, sungguh ini rahmat dan kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada kula panjenengan, agar nanti kita masuk bulan Ramadan itu dalam keadaan yang suci. Para ulama itu mengatakan, para hadirin, kalau kita punya dosa atau kita merasa punya dosa yang besar, maka perbanyak istighfar. Tapi kalau kita misalnya sudah terhindar daripada dosa-dosa yang besar, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang itu bingung, niki enake salawatan apa istighfar nggih. Coba lihat, yang tahu hati kita sendiri. Diri kita ini pernah melakukan dosa besar yang kiranya kita belum bertobat sama Allah atau sudah? Kalau belum, maka baca istighfar.
Tapi kalau kiranya kita sudah bertobat kepada Allah, atau mungkin kita belum pernah berbuat dosa yang besar, maka perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Karena para ulama mengatakan istighfar itu bimanzilatil ghusl. Istighfar itu derajatnya sama seperti halnya orang yang mandi. Wal wassalah ala nabiyil mukhtar, dan salawat kepada Nabi Muhammad itu bimanzilatis sabun, seperti sabunnya. Kalau kita merasa punya dosa yang besar, maka sirami dulu diri kita dengan air, yang artinya dengan istighfar. Baru kemudian kita susul dengan salawat kepada Nabi, yang itu ibarat seperti sabun kalau kita mandi. Sekarang jenengan bayangkan Bapak Ibu, jenengan mandi, belum basah badannya pun sabunan. Sakit apa kan? Belum disiram niki badan niki, tapi pun damel sabun jenengan. Sakit kira-kira? Mboten sakit. Sabunnya kering, badan kita masih kering. Tapi kalau kita sudah sirami tubuh ini dengan air, kemudian kita sabunan, maka sabun itu akan mengeluarkan daripada manfaatnya. Napa niku? Yang pertama busanya, kemudian membersihkan tubuh. Dan itulah ibarat istighfar dan salawat. Sehingga di bulan Rajab kemarin kita dianjurkan banyak istighfar, yaitu ibarat kita sedang mandi kemarin di bulan Rajab, sekarang kita sabunan. Bulan Ramadan kita sudah bersih. Bulan Ramadan kita sudah bersih, ibarat orang mandi pun mentas. Selesai, bersih tubuhnya, tidak ada dosa sama sekali. Sehingga di saat itu, di saat dosa sudah dibersihkan sama Allah, maka di saat kita minta, insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Sya'ban ini juga termasuk bulan hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebelum kita bahas persiapan menyambut Ramadan, para hadirin, jangan lupa insyaallah beberapa hari ke depan kita akan menemui satu malam yang mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ini malam yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau sudah masuk 4 malam ini, beliau tidak melakukan daripada perkara-perkara dunia kecuali beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah masuk 4 malam ini, beliau ibadah terus sama Allah. Apa saja itu? Awwalul lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian yang kedua, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang manfaat malam pertengahan bulan Sya'ban ini, para hadirin, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Jadi kalau kita hidupkan malam nisfu Sya'ban nanti, beberapa hari yang akan datang, maka dosa kita setahun, mulai dari nisfu Sya'ban yang lalu sampai nanti nisfu Sya'ban, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam Lailatul Qadar nanti kita dapati di bulan Ramadan, yang itu dirahasiakan oleh Allah. Yang manfaat daripada malam Lailatul Qadar ini, diampuni dosa seumur hidup. Kalau kula panjenengan misalnya umurnya 40 tahun, ya 40 tahun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi malam yang mulia, malam Jumat. Kalau malam Jumat, siapa yang menghidupkan malam Jumat dengan ibadah, Allah akan ampuni dosanya selama seminggu. Jadi dari malam Jumat yang lalu sampai malam Jumat ini diampuni dosa oleh Allah kalau kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dua, malam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang selalu digunakan oleh Sayyidina Ali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, para hadirin, kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan Ramadan. Yang dengan menyambut datangnya Ramadan, artinya saat ini, karena kita sudah dekat dengan Ramadan, kira-kira 22 hari atau 21 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kok ada kegembiraan di hati kita karena kita sudah merasa dekat dengan Ramadan, maka tanda di hati kita ada iman. Dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu adalah sebuah ibadah. Lha panjenengan iki seneng mau kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambut saja, menyambut Ramadan dengan kegembiraan itu sudah dapat pahala. Makanya jangan sampai para hadirin mau dekat Ramadan malah susah, malah napa sumpek, jangan. Nah, ini menjadikan Allah nanti marah sama kita. Dikasih bulan yang mulia kok malah sumpek. Karena ini ada orang-orang yang kalau Ramadan itu sumpek.
Apalagi jualan makanan biasanya nggih. Waduh, sumpah guys. Ora iso buka warung isu-isu nggih. Atau mungkin ada yang tidak jual makanan tapi sumpah kenapa? Hobinya sarapan pecel, Ramadan ora iso sarapan. Nggih. Sumpah. Waduh, pariki ora iso sarapan pecel iki. Sarapane mek mung jam 3 kalian maghrib. Jangan hadirkan kesumpahan dalam hati, tapi hadirkan kegembiraan. Yang dengan kegembiraan menyambut Ramadan, Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Yang sampai Nabi Muhammad katakan dalam hadisnya, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna Ramadan haulan kamila." Seandainya umatku itu tahu, kata Nabi Muhammad, adanya keberuntungan dan keberkahan yang begitu besar yang Allah letakkan di bulan Ramadan, niscaya mereka akan berangan-angan untuk Allah jadikan setiap bulan ini semuanya Ramadan. Kalau kita sadar Ramadan itu bukan bulan yang biasa, tapi bulan yang luar biasa, maka niscaya kita akan berharap kepada Allah, ya Allah, jadikan semua bulan ini Ramadan ya Allah. Wis ora usah nek bodoh ya Allah, wis pokoke Ramadan tok. Saking apa? Saking mulianya bulan Ramadan itu. Sampai Nabi pernah, para hadirin, Nabi ketika khutbah, Nabi naik ke atas mimbar. Nabi langkahkan satu kaki naik ke tangga mimbar, Nabi katakan amin. Naik lagi ke anak tangga yang di atasnya lagi amin. Terus seperti itu Nabi Muhammad. Sampai akhirnya selesai khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi di saat engkau naik ke atas mimbar, aku mendengar engkau mengatakan amin. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kau engkau mengatakan amin di saat kau naik di atas mimbar? Apa kata Nabi Muhammad? Di saat aku langkahkan kakiku naik ke anak tangga mimbar, malaikat Jibril datang. Dan malaikat Jibril berkata kepadaku, "Sakiya abdun adraka Ramadan wan salakha fihi wa lam yughfar lahu." Sungguh sengsara jika ada manusia yang mereka sudah diberikan kesempatan oleh Allah masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkan mereka, ternyata mereka belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Surabaya niku kebacut. Lek enten tiyang wis diberikan kesempatan sama Allah masuk Ramadan kok masih tidak diampuni dosanya. Keterlaluan itu berarti. Saking apa? Saking besarnya ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka eman-eman para hadirin, nanti di bulan Ramadan ayo yang giat untuk beribadah, lebih-lebih menjalankan kewajiban puasa. Nah, karena kita punya kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan para hadirin, yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena ada uzur. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Coba Bapak yang selain rombongan saya, ada berapa hal-hal yang membatalkan puasa? Sebutkan angkanya saja. Tidak usah sebutkan isinya, sebutkan angkanya. Ada 1 atau ada 2 atau ada pokoknya urut. 1, 2 tinggal cecer. Ya ada berapa kira-kira? Jenengan tebak mohon. Kata aneh lah, buat nonton hadiahnya rasa semangat. Ada berapa kira-kira? Ada berapa? Ada yang tahu? Nah, harus keluarkan hadiah. Ntar hadiahnya. Masya Allah, ini minyak wangi yang biasa saya pakai. Tapi masih full lagi, baru saya isi. Belum saya pakai. Monggo. Ada berapa? Ada yang bisa jawab Bapak? Ada 5 kah atau 6 atau 10? Ada berapa? Hah? Boten semua. Nah, kita lanjut ya, makin nanti kalau ada pertanyaan lagi yang saya jawab ya dibawa minyak wanginya nggih. Tidak ada ya saya masukkan kantong lagi nggih. Mboten guyon. Ada 9. Yang membatalkan puasa ada 9.
Diingat-ingat, yang batalkan puasa ada 9. Lek kula panjenengan hafal 9 ini, insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan batal atau tidaknya puasa, insyaallah bisa jenengan jawab sendiri. Karena ini rumusnya, 9 niki rumusnya. Nah, kita sebutkan satu-satu dulu ya. Ada 9, nanti kita bahas rinciannya. Yang pertama, yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Ini yang pertama. Lubang apa aja 5 itu? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan depan dan lubang kemaluan belakang. 5 lubang ini jika kemasukan sesuatu batal puasanya, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang kedua, yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah bersenggama. Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam tidak ada larangan. Kalau yang waktu puasa dilarang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, yang membatalkan puasa, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Kemudian yang kelima, hilang akal. Yang kelima, hilang akal. Hilang akal itu ada 3. Yang pertama gila, yang kedua pingsan, semera pingsan ya, semaut ya. Nah, pingsan ya. Kemudian yang ketiga tidur. Nanti akan kita bahas mana di antara 3 ini yang membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, 6, 7, 8 ini khusus wanita ya. Haid, melahirkan, setelah melahirkan nifas. Haid, melahirkan nifas. Jadi 6, 7, 8 khusus wanita. Yang ke-9 terakhir murtad. Tahu murtad ya? Murtad itu keluar dari Islam. Nah, ini 9 hal para hadirin yang membatalkan puasa. Kita bahas satu persatu. Kersane mangke puasa niki tambah mantap, yakin dan tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini masih diragukan, batal ndak ya. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Kita bahas lubang yang pertama, lubang mulut. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut menjadi batal jika ditelan. Faham ya? Niki kaidah niki rumusnya niki. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu akan menjadi batal puasanya jika ditelan. Lek boten ditelan maka tidak batal. Faham ya? Nah, ini rumus. Nanti kalau ada pertanyaan apa mawon yang berkaitan dengan mulut, dengan sambungkan dengan rumus ini, pasti ketemu jawabannya. Nah, biasanya kalau sudah mau datang Ramadan itu banyak pertanyaan di majelis. Beb, gimana hukumnya sikat gigi siang hari bulan Ramadan? Sikat gigi siang hari bulan Ramadan. Kita tidak bahas makruh sunnahnya, kita bahas batal tidaknya. Gimana jawabannya? Kalau saya sikatan siang hari bulan Ramadan, batal puasa saya? Tidak batal, asal sikat giginya dan odolnya mboten jenengan telan. Nggih. Saking luwine sikat gigine kelelek, nggih. Batal posone. Sikat gigi sama odolnya pokok dak ditelan nggih, Pak. Dak batal. Air kumurannya dak ditelan tidak batal. Cuman hukumnya kalau siang hari makruh. Lebih masalahnya bau mulut. Ndak apa-apa, memang itu yang mendapatkan fadilah. Bau mulut itu yang Nabi katakan, bau daripada mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Jadi biarkan, jangan dihilangkan. Jangan dihilang. Masalahnya kalau ngomong beb ndak enak nih. Kalau ngomong ndak enak. Ya memang puasa niki sebenarnya para hadirin ya. Coba lihat orang ini yang perutnya kosong pasti jarang ngomong, kenapa kan? Yang niku lek luwe pasti meneng ae nggih. Seperti begitu diisi bensin langsung bergerak ke atas mobil ngoten nggih. Lek mboten enten bensine meneng ae digas mboten saged. Begitu diisi bensin langsung. Emang tujuan
orang yang berpuasa itu adalah mempersedikit berbicara hikmahnya puasa nih, hikmahnya puasa. Jadi jangan malah dihilangkan makruh hukumnya. Makruh ini apa? Makruh kalau kita lakukan tidak apa-apa. Tapi kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Itu namanya makruh. Nah, semua hal yang berkaitan dengan mulut jenengan sambungkan dengan kaidah atau rumus tadi, pasti jenengan ketemu jawabannya. Jadi contoh lagi nih biar paham nggih. Contoh, kalau siang hari bulan Ramadan panas, matahari menyengat, kemudian mulut kering, mulut saya kering. Lah kebetulan enten tiang napa niku sadian es lewat nih. Dinuni ngoten nggih. Nah, kalau stop nih, Pak tumbas es krim. Nah, saya buka es krimnya, saya masukkan ke mulut. Batal mboten puasa saya? Hah? Kok bingung nih? Nggih. Tidak batal, pokok radi telan nggih. Tapi ojo dicoba nggih. Niki namung contoh ben paham niki nggih. Ben panjenengan paham. Ojo malah warga Gampeng siang hari Ramadan ngemut es krim sedaya nggih. Gara-gara bebasan. Ini contoh nggih. Contoh. Hukumnya napa? Hukumnya makruh. Memasukkan sesuatu tanpa alasan ke dalam mulut itu di saat kita sedang berpuasa hukumnya makruh. Jadi kalau es krim itu tadi tidak saya telan, maka tidak batal puasa saya. Tapi kok tiba-tiba enten kontainer lewat atau truk lewat ngelakson, tin kaget kula ketelan akhirnya. Kalau lak es krim pripun? Batal apa dan? Batal. Loh tapi kan tidak sengaja, Beb. Jenengan masukkannya sengaja, nggih. Ketelannya tidak sengaja, batal puasanya. Berbeda halnya kalau misalnya tidak sengajanya itu memang lupa. Biasanya sering terjadi di awal-awal Ramadan biasanya. Yang biasa kalau pagi hari sering sarapan pecel. Awal Ramadan hari pertama puasa sarapan pecel. Plus es teh nih. Bar kelar sedaya glegeken baru eling nggih. Astagfirullah ini kan Ramadan. Nah, pripun rezeki niku namine nggih. Jenengan lanjutkan puasa jenengan ndak batal. Kenapa lupa? Asal benar-benar lupa. Benar-benar lupa aja setengah makan napa makan nasi pecel sak piring kemudian ingat belum minum keseratan diteruskan minum nggih batal puasane nggih. Jadi beda nggih. Tidak sengajanya dengan yang tadi kita masukkan ke mulut itu sengaja ya batal puasa. Kemudian yang berkaitan dengan mulut, sering orang itu ada, kita pernah dapati orang niku para hadirin, kalau siang hari bulan Ramadan meludah terus nggih. Napa meludah bahasa Jawane napa? Ngidu nggih. Oh padha nggih berarti kalian Surabaya nggih. Ngidu. Tiap siang hari ngidu terus. Dan ini pernah saya dapati dulu waktu saya masih kecil di sekolah. Saya punya teman ngidu terus sampai saya ngelihat itu jijik gitu. Dikit-dikit ngidu, dikit-dikit. Saya, kenapa kok ngidu terus? Iya, nelan air ludah itu batal puasa. Nah, biasanya tiang-tiang ngoten niku lek ngaji ngantukan biasanya nggih. Nah, menelan air ludah itu tidak batal puasa. Menelan air ludah tidak batal puasa dengan 3 syarat. Napa syaratnya? Nah niki syaratnya agak-agak gimana ngoten nggih. Tapi memang ini diajarkan sama ulama ahli fikih dalam kitab-kitabnya. Yang pertama, menelan air ludah tidak batal puasa dengan syarat air ludahnya sendiri. Ndak usah bayangi sing jorok-jorok nggih. Wis pokoke katanya ulama ahli fikih ngoten nggih, air ludahnya sendiri nggih. Yang kedua, masih di dalam mulut, belum keluar. Lek pun keluar nggih, kalau kata orang Surabaya ngiler nggih. Nah, jenengan tarik malih sedot. Nah, jenengan telan batal puasanya. Masih dalam mulut, belum keluar dari mulut. Yang ketiga, belum bercampur dengan apapun atau tidak bercampur dengan apapun ya. Tidak ada sisa makanan sahur nggih. Oh, daging sahur tiba-tiba muncul nggih di mulut, kemudian campur dengan air ludah kita telan, batal puasanya. Jadi kalau 3 ini terlaksana atau ada, maka tidak batal di saat kita menelan air ludah. Nah, contoh lagi nih supaya paham. Kalau seandainya saya siang hari bulan Ramadan panas, haus, kepingin minum tapi tidak boleh. Kalau minum
batal. Saya kumpulkan air ludah saya, tak simpan, dicicil, dicicil sampai penuh semulut, ngoten. Semuanya air ludah saya sendiri. Begitu penuh semulut saya telan, batal puasa saya? Batal tidak puasa saya? Hah? Tidak batal. Kenapa? Karena air ludah saya sendiri, masih di dalam mulut saya, masih dalam mulut saya, belum bercampur dengan apapun. Jadi tidak batal, tapi tidak perlu dilakukan. Gitu kan? Oke, sing aneh-aneh jadi tiru, ini kita mau contoh panjenengan paham. Semua hal yang berkaitan dengan mulut, kaidahnya niku, pokok tidak ditelan maka tidak batal. Sehingga biasanya juga muncul pertanyaan, beb kita yang ibu-ibu biasa masak nyiapkan makanan buka, nyicipi gimana hukumnya? Nyicipi makanan gimana hukumnya? Nah, mencicipi itu tugasnya siapa? Nah, tugas bagian anggota tubuh yang mana mencicipi niku? Lidah, bagian perasa niki. Jadi kalau ada orang yang nyicipi 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok ditelan, kok ditanya rasanya piye sih urung ketemu. Itu untuk nyicipi luwe tapi karena nyicipi itu tugasnya lidah. Kalau merasakan rasanya gimana itu tugasnya lidah. Maka mencicipi makanan ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin juga yang jual makanan, mencicipi makanan tidak membatalkan puasa selagi tidak ditelan. Oh, jualan sayur lodeh sak panci jenengan cicipi pokok orang jenengan telan mboten apa-apa. Habis cicipi buang. Kurang lagi, tambahi garam lagi, diaduk-aduk lagi, cicipi lagi, muntahkan, bersihkan. Sisa rasa di mulut itu kumur, bersihkan sebersih-bersihnya. Maka tidak batal puasanya. Paham nggih? Ini yang berkaitan dengan mulut. Kemudian yang kedua, lubang hidung. Sesuatu yang masuk ke lubang hidung dapat membatalkan puasa jika masuknya di bagian yang atas. Bagian yang kalau kemasukan sesuatu kita merasa apa? Pedasnya atau ngerasa kepingin bersin. Sering nggih? Nah, apa nih bahasa Jawa nih? Ngerasa apa nih? Pengar. Ngerasa pengar, panas, agak panas itu ya. Nah, itu batal puasanya. Jadi kalau masuk ke bagian yang kalau kemasukan sesuatu, kalau kata orang Jawa pengar, itu batal puasa. Tapi kalau di bagian yang bawah ini, yang kalau kemasukan sesuatu maka hidung kita biasa-biasa aja, kita tidak ngerasa ingin bersin atau apa, maka itu tidak membatalkan puasa. Paham ya? Nah, ini kabar gembira buat yang hobi ngupil nih. Ngupil rambatal apa? Poso. Tapi lebih dianjurkan sebelum sebelum mulai puasa sudah dibersihkan dulu. Jadi biar tidak urek-urek hidung ketika sedang puasa. Masalahnya lek kesenggol kancane melepet yang di atas ngeten nggih Pak, batal puasanya. Kemudian yang keberapa? 3. Lubang yang ketiga, lubang telinga. Lubang telinga menjadi batal kalau kemasukan sesuatu jika melebihi tempat yang bisa dijangkau dengan jari kelingking. Nah, ini jari kelingking, jari yang paling kecil. Kita masukkan ke telinga, kita tekan, nah, itu paling mentok. Lebih dari itu batal puasanya. Kalau lebih dari tempat yang bisa dijangkau dengan jari kelingking kita, batal puasa. Seperti apa? Pakai katembat. Tahu katembat nggih? Nah, yang buat bersihkan telinga niku nggih. Nah, itu pakai itu di saat kita sedang puasa, hukumnya batal puasanya. Ini pendapat yang paling kuat dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau kita seandainya ada ditanya atau mungkin ada yang kemasukan semut atau kemasukan sesuatu yang sakit kalau tidak dikeluarkan atau mengganggu, maka boleh pakai pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali niku madhabnya nggih madhab Syafi'i. Cuman kalau tidak darurat jangan dipakai. Dalam pendapatnya Imam Ghazali, memasukkan sesuatu melebihi daripada batas jari kelingking itu tidak batalkan puasa. Tapi kalau pendapat yang kuat batal puasanya. Lebih baik dihindari tidak pakai katembat di siang hari bulan Ramadan ya, atau jangan masukkan kuku. Kan masukkan jari beb, tapi kukunya samenten. Kukunya dawa, lebetakan di sami. Batal puasanya. Jari normal yang kukunya tidak panjang, jenengan masukkan, jenengan tekan sampai mentok,
itu bagian yang tidak membatalkan puasa. Lebih daripada itu batal puasanya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, lubang kemaluan. Dan ini harap berhati-hati di saat beristinja, di saat kita membersihkan setelah kita buang hajat atau buang kotoran. Hati-hati jangan sampai jari kita masuk. Islam itu indah, sudah diajarkan sampai dalam urusan membersihkan sisa kotoran ya. Di saat kita istinja itu kita diajarkan untuk pakai tangan kiri dengan jari yang tengah bagian dalam, bukan menggunakan bagian ujung. Kalau menggunakan bagian ujung kemungkinan besar akan masuk walaupun sedikit, itu batal puasanya. Sehingga kalau istinja pakai bagian dalam ya, ketika bersihkan. Nah, ini yang hal membatalkan puasa yang pertama. Sampai sini paham para hadirin? Paham gitu? Ada yang ditanyakan terkait hal membatalkan puasa yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Di sini juga biasanya muncul pertanyaan, Habib, gimana hukumnya suntik di bulan Ramadan? Soalnya ini kan zaman vaksin nih, vaksin di bulan Ramadan atau suntik berobat, misalnya jenengan sakit, jenengan berobat ke dokter siang hari, lah kebetulan obatnya itu berupa suntik. Nah, gimana hukumnya? Coba lihat, kembalikan ke rumus tadi ya. Yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Kira-kira napa enten warga Gampeng lek suntik niku masuk ke 5 lubang nih? Ada suntik masuk ke mulut enten? Suntik masuk ke hidung, ke telinga, apa mohon maaf ke kemaluan depan dan belakang kan tidak ada nggih. Suntik biasanya di mana? Kalau tidak di lengan, di bagian dubur nggih, bagian belakang, maka tidak batal puasa. Dengan satu syarat, yang disuntikkan bukan sesuatu yang digunakan untuk menggantikan makanan nggih. Bukan obat yang digunakan untuk menggantikan suplai makanan. Paham nggih? Nah, biasanya kalau ada orang sakit di rumah sakit niku para hadirin kan boten sakit maem nggih. Enggak bisa makan, itu biasa sama dokter diganti sama infus nggih. Lah infus itu kan masuk di sini. Masuk di tangan. Itu gimana kalau hukum fikihnya tidak batal, tapi karena yang dimasukkan ini pengganti makanan jadi batal menurut ulama. Kenapa? Ya jadi kenyang. Lah seandainya mboten difatwakan batal sama ulama sing sehat enak nggih. Luwe tinggal pergi ke puskesmas, Pak dokter jenengan suntik kula pengganti makanan luwe kula. Nah, jadi batal, yang gantikan suplai makanan batal. Kalau yang selain suplai makanan, obat ya, untuk apa namanya selain daripada suplai makanan, maka tidak batal puasa. Kemudian yang kedua para hadirin, yang kedua apa tadi? Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Jenengan dari Ngeluyu berangkat ke Surabaya naik bis misalnya, atau nyewa nyarter mobil. Kemudian jenengan punya kebiasaan kalau di mobil sering mabuk kendaraan. Sudah jenengan tahan-tahan ini biar tidak muntah. Ternyata baru sampai Jombang pun muntah. Muntah gimana hukum puasanya? Tidak batal puasa. Karena tidak ada orang yang kepingin mabuk kendaraan, gitu kan? Kata kalau numpak mobil paling seneng lek mabuk kalau ternyata, gitu, ya? Tidak ada, gitu. Jadi tidak sengaja, tiba-tiba perut tidak enak, mual, akhirnya muntah, maka tidak batal puasanya dengan syarat sisa muntahan ini di mulut jangan ditelan. Kalau ditelan jadi batal. Dan muntahan, hukum muntah itu najis para hadirin. Muntah itu najis. Jadi kalau kita muntah kok kena pakaian kita najis, mutanajis ya, bukan najis, mutanajis yang artinya bisa disucikan ya. Maka kalau kita muntah di siang hari bulan Ramadan, sisa muntahan ini jangan ketelan. Hendaknya kita ambil air yang suci mensucikan, kita masukkan ke dalam mulut, kita kumur, kemudian kita buang. Maka setelah itu jenengan lanjutkan puasanya, tidak batal puasa. Termasuk di sini sikat gigi. Ada orang itu kalau sikatan kudu muntah. Ya, sikatan kalau agak masuk ke dalam langsung mau muntah. Nah, kalau ada orang yang semacam ini di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, kok dia memaksakan untuk sikat gigi yang akhirnya menjadikan dia muntah, maka batal puasanya.
Tapi kalau dia selama ini kalau sikat gigi aman-aman saja, mungkin karena lagi lapar, perut kosong, kemudian kemasukan sikat gigi itu kudu muntah, akhirnya muntah, tapi biasanya tidak pernah seperti itu, maka tidak batal puasanya. Jadi harus dilihat kebiasaan panjenengan. Kalau biasanya kalau sikat gigi muntah, jangan sikat gigi waktu puasa, sikat giginya waktu sahur saja. Oh, masalahnya lah makanannya keluar, beb. Nah, ini jenengan atur kira-kira gimana enaknya supaya tidak muntah. Karena kalau muntah dan kita sudah punya kebiasaan kalau setiap sikat gigi kita muntah, maka batal puasanya. Kemudian yang ketiga, bersenggama. Bersenggama berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, hukumnya adalah batal puasa dan dosa besar. Hukumnya adalah batal puasanya dan dosanya besar. Dan orang laki-laki yang melakukan hal ini, maka dia dikenakan dua hal. Yang pertama adalah mengqadha puasanya nanti di selesai Ramadan. Kemudian yang kedua, dia wajib bayar denda. Dendanya apa? Dendanya harus dilakukan secara berurutan. Jadi kalau tidak bisa nomor 1, nomor 2, tidak bisa nomor 2, nomor 3. Nomor 1 apa? Dendanya bagi setiap laki-laki yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, yaitu memerdekakan budak. Ini kalau bahasa kitab, memerdekakan budak. Oh, karena sekarang sudah tidak ada perbudakan, karena Islam datang juga untuk membasmi perbudakan, maka pindah yang kedua. Apa yang kedua? Puasa 2 bulan berturut-turut. Karena ditahan, Pak nggih. Moga lek sudah malam nggih pun sak enake jenengan nggih. Kalau siang jangan. Karena gantinya nanti jenengan harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh dicicil, boten saged. Jadi 2 bulan, nanti misalnya kalau Syawal misalnya tidak bisa karena apa? Karena ada hari raya setelah Syawal. Jenengan puasa 2 bulan berturut-turut selain di hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Kemudian tidak bisa 2 bulan berturut-turut, sudah tidak kuat, sudah sepuh misalnya, pindah ke yang ketiga. Napa niku memberikan makan dengan makanan yang digunakan zakat fitrah, kalau di Indonesia ini beras, kepada 60 orang miskin dengan jumlah 2 bulan tadi, diganti setiap harinya dengan beras. Nah, coba lihat, ini menunjukkan kalau mendatangi istri di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya adalah dosa besar. Kemudian yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja, misalnya bercumbu ya, dengan istrinya, akhirnya keluar mani, batal puasanya. Atau mungkin melihat sesuatu yang menjadikan dia bisa keluar mani, batal puasanya, dosa dan batal puasanya. Nah, kalau mimpi tidak membatalkan puasa. Siang hari misalnya laki-laki mimpi basah, bangun-bangun sarung sudah basah, maka gimana hukum puasanya? Tidak batal, tapi tetap wajib mandi besar supaya sholatnya bisa dilaksanakan. Kemudian yang kelima, para hadirin, yang kelima hilang akal. Yang kelima hilang akal, tadi kita katakan hilang akal itu ada 3. Hilang akal itu ada 3. Yang pertama adalah gila. Gila itu menjadi batal puasa. Dan orang yang gila itu ada 2. Ada yang ini kita sebutkan bahasa kitab, jadi kadang memang saking detailnya para ulama sampai kalau kita bayangkan itu boten nututi, tapi mungkin ada. Dan untuk berjaga-jaganya para ulama, gila itu ada 2. Ada gila yang sengaja, ada yang gila tidak sengaja. Gila sengaja, gila tidak sengaja. Nah, ini sampai sekarang saya mikir gila sengaja ini gambarannya gimana, napa yang mereka yang kepingin gila? Tidak ada. Berarti ini gila sengaja. Ini gambarnya pertama saking berhati-hatinya para ulama, dan ini untuk menjabarkan sebuah hukum. Nanti ada bedanya para hadirin. Orang yang gilanya sengaja dengan orang yang gilanya tidak sengaja. Orang yang gila maka akan batal puasanya. Jadi sahur sehat, subuh sehat, duhur bangun tidur gila, maka batal puasanya. Kalau gilanya itu gila yang tidak sengaja, maka semua puasa yang dia tinggalkan di Ramadan, misalnya ada orang gila tahunan, 20 tahun dia gila, tapi gilanya tidak sengaja, memang takdirnya gila,
Kemudian setelah 20 tahun dia sadar, dia normal, sehat kembali. Maka gimana puasanya? Puasanya yang dulu tidak usah diqadha. Puasanya yang dulu-dulu yang ditinggalkan tidak perlu diqadha. Tapi kalau orang yang gilanya sengaja, nanti di saat dia sehat, puasa yang dia tinggalkan semuanya harus diqadha. Nah, ini bedanya di sini bedanya. Apa bedanya gila sengaja dengan tidak sengaja? Kalau yang tidak sengaja kok suatu hari sehat, tidak perlu mengqadha puasa-puasa yang pernah dia tinggalkan semasa dia gila. Tapi kalau yang gilanya sengaja, dibuat-buat gilanya, konsumsi obat-obatan atau mungkin kakean utang, kemudian kepalanya dijedot-jedotkan ke tembok, akhirnya konslet di otaknya, akhirnya jadi gila, dapat 5 tahun sembuh, maka 5 bulan Ramadan dia harus qadha. Tapi kalau yang tidak sengaja tidak wajib diqadha. Paham nggih? Nah, sekarang yang ke-6, ke-7, ke-8 ini yang khusus perempuan. Haid, wiladah yaitu melahirkan, dan nifas. Kalau ada perempuan puasa misalnya, azan maghrib kurang semenit keluar darah haid, batal puasanya. Batal puasanya. Jangan ipok-ipok tidak keluar. Nah, Allah Maha tahu. Kalau kita pura-pura enggak, insya Allah tadi belum keluar, paling keluarnya setelah maghrib. Nah, padahal jenengan sadar kalau tadi keluar sebelum adzan maghrib, maka jenengan punya kewajiban untuk mengganti itu. Kemudian kok jenengan ngerasa itu bukan itu tidak keluar sebelum maghrib tapi keluarnya setelah maghrib, berarti seakan-akan jenengan membiarkan daripada puasa tadi yang harusnya jenengan qadha, jenengan tidak qadha, dosa. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Wiladah pun juga seperti itu. Lahir semenit sebelum adzan maghrib, batal puasanya. Kemudian nifas. Nah, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Ada orang yang lagi puasa siang hari bulan Ramadan, dia katakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, murtad dia. Jadi murtad itu tidak hanya gambarannya menyembah selain Allah saja para hadirin ya. Mengatakan yang wajib bukan wajib itu bisa menjadi sebab orang itu murtad. Mengatakan seorang nabi itu bukan nabi itu menjadi sebab juga seorang itu murtad. Dengan buka kitab Sulamut Taufik di situ dijelaskan asbabul riddah, sebab-sebab orang itu murtad. Ada karena lisannya, karena omongannya, ada karena tingkah lakunya, itu ada karena keyakinannya. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan sebab-sebab orang-orang yang bisa menjadi murtad. Jadi kalau ada orang siang hari bulan Ramadan mengatakan sing wajib niku namung poso, nek salat 5 waktu niku ora wajib, maka ini dikategorikan orang yang murtad, maka batal puasanya. Kok ternyata jenengan ingatkan dia sadar. Oh iya, tak masa ngomong gitu murtad. Iya, kamu syahadat lagi. Dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap puasanya batal. Jadi nanti dia punya utang harus dibayar diselesai daripada bulan Ramadan. Sampai sini paham nggih Bapak Ibu nggih? Nah, ada 9 hal yang membatalkan puasa. Oh tadi yang gila belum dibahas, yang kedua, ketiga nggih. Apa yang hilang akal nggih? Tadi kita katakan hilang akal itu ada 3, gila, kemudian apa? Yang kedua pingsan. Pingsan. Orang pingsan itu akan menjadi batal kalau pingsannya seharian penuh. Pingsannya seharian penuh, mulai adzan subuh sampai maghrib pingsan, tidak sadar-sadar. Habis maghrib dia sadar, maka dianggap tidak puasa dia. Tapi kalau misalnya sadar walaupun hanya sebentar, maka puasanya sah. Misalnya waktu sahur mepet kalian subuh, jenengan baru bangun, kesiangan bangunnya. Masjid pun assalatu wassalamu alaika. Jenengan baru bangun, Pak, baju subuh Pak, sahur. Langsung lari ke dapur, makan nasi langsung saking dandangin, saking kesusu nih, makan. Kemudian tengah-tengah makan, belum minum sudah adzan, makanan sudah habis di mulut. Jenengan belum minum sudah adzan, kaget jenengan pingsan. Niki contoh niki. Ya Habib kok sutradara lah ya Habib nggih. Pinter gawe contoh nggih. Niki contoh nggih. Dengar adzan pingsan.
kan dia sudah niat tadi waktu selesai sholat tarawih dia sudah niat, maka dia dianggap puasa kalau selama dia pingsan ada waktu sadarnya. Pingsan dari subuh sampai bangun siang, bangun siang adzan zuhur, melihat matahari sudah terang, kaget lagi, balik lagi pingsan, sampai maghrib. Maghrib baru sadar dia. Gimana hukum puasanya? Sah puasanya. Enak nih gimana poso ra kerasa. Kenapa seharian pingsan sadar namung sak menit. Nah, kalau seperti itu sah puasanya. Tapi kalau pingsan dari pagi, dari subuh sampai maghrib tidak ada sadarnya sama sekali, maka batal puasanya. Paham nggih? Nah, kemudian hilang akal yang ketiga, tidur. Orang tidur itu hilang akal. Gini loh. Coba jenengan ngomong kalian yang apa tidur sakit mboten? Ora nyambung nggih, ora nyambung belas. Kita tanyanya A, jawabannya Z kadang nggih. Nah, kenapa? Karena lagi hilang akal. Orang tidur itu hilang akal. Orang yang tidur itu dikategorikan hilang akal tapi tidak batal puasanya. Bahkan termasuk kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah, tapi tidur yang selayaknya. Nggih. Ojo bar subuh sampai maghrib tidur terus. Alhamdulillah ibadahku kathah teng Ramadan. Lek ngoten nggih. Anak kecil pun bisa kalau cara puasa kita itu. Kita ini puasa tujuannya untuk apa sih? Supaya kita ngerasakan lapar. Kita disuruh puasa itu supaya kita ngerasakan lapar. Kalau sudah kita ngerasakan lapar, baru muncul itu hikmahnya puasa itu. Kita ngerasakan lapar, baru kita sadar, ya Allah, gini ya rasanya lapar. Baru makan sehari sekali saja saya sudah laparnya luar biasa gini ya Allah. Bagaimana dengan tangga saya yang terkadang 2 hari dia baru makan. Akhirnya muncul tergerak hati untuk berbagi. Makanya bulan yang paling banyak kaum muslim itu berbagi bulan Ramadan. Coba kalau di luar bulan Ramadan jenengan tingali teng perempatan lampu merah mboten enten ganti yang bagi-bagi makanan gitu mboten. Tapi kalau Ramadan kathah gitu mboten. Kata kenapa ngerti sadar itu hikmahnya? Karena tahu lapar ini. Orang yang mau berbuka pun tidak semua orang punya makanan. Sehingga kita bantu, kita dapat pahala. Bahkan Nabi sudah mengatakan siapa yang man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka untuk orang yang puasa, maka Allah akan berikan surga kepadanya. Makanan yang digunakan untuk buka lah. Biasanya kata masjid itu enten makanan dikirim ke saking warga. Ini kalau di Surabaya, kalau di Tulungagung masih ada nih. Kalau di Nganjuk kalau mboten Semarang. Kalau di Surabaya itu digilir. Jadi setiap warga itu dikasih jadwal. Nanti kamu tugasnya hari pertama ada 5 warga yang tugasnya di hari pertama Ramadan. Jadi nanti ada yang kirim minumannya, ada yang kirim nasinya, ada yang kirim kurmanya, ada yang kirim kopinya. Itu dicukupi sama 5 orang. Nanti dirubah lagi hari kedua 5 orang yang lainnya. Terus nanti kalau sudah mentok diputar lagi dari awal. Dan ngasihnya pun ya seikhlasnya, tidak ada tuntutan harus ngasih ini, harus ngasih itu, tidak ada. Nah, setiap makanan yang digunakan pertama kali untuk membatalkan puasa itu pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar sekali. Niki 9 hal para hadirin yang membatalkan puasa. Sebenarnya ada 9 hal lagi yang bagi orang-orang yang boleh untuk meninggalkan puasa. Ini yang sebenarnya penting juga, tapi waktunya tidak nututi waktunya. Kalau saya bahas ini ini sudah 50 menit. Saya bahas 9 hal membatalkan puasa sudah 50 menitan. Nah, kalau dibahas lagi 50 menitan lagi sampai asar insyaallah. Nah, ini juga kebetulan biasanya kita kalau bulan Sya'ban itu sekalian rutinan kita sekalian penutupan. Karena Ramadan kita puasa, kita fokus dengan berpuasa dan beribadah di bulan puasa, sehingga kita liburkan di bulan Ramadan diisi dengan ibadah-ibadah, diliburkan untuk ibadah para hadirin. Ojo diliburkan malah digawe turu wae nggih. Mana-mana liburkan biasanya Jumat Sabtu napa nih? Sabtu Pahing. Ada rutinan habis zuhur, jenengan ganti karena Ramadan ya, karena kita semuanya puasa untuk mengirit tenaga, diganti yang biasa rutinan ganti ngaji Quran di rumah masing-masing. Dibuka Qurannya. Karena Ramadan disebut juga Syahrul
Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Kita sering dengar Al-Quran dibacakan di bulan Ramadan, di speaker-speaker masjid. Ramainya di bulan Ramadan aja, luar bulan Ramadan ada? Tidak ada. Maka iman-iman. Jadi baca Al-Quran di bulan Ramadan, buka Al-Qurannya para hadirin. Jangan Al-Quran itu cuma dijadikan sekedar untuk apa niku? Tanda saja. Tiang muslim adalah dua Quran ini di sini. Bukan untuk itu. Al-Quran itu untuk dibuka, untuk dibaca. Kadang sampai sedih sekali di saat kita ngelihat ada orang yang punya Al-Quran tidak pernah dibuka sama sekali Al-Qurannya. Sampai kalau dibuka cuma Ramadan tok. Kalau sudah ada pengumuman awal Ramadan baru mulai mau buka Quran. Itu sampai debunya 5 cm kadang. Saking rataune dibuka nih, dibuka Al-Qurannya, dibaca Al-Qurannya. Kalau bisa dalam sebulan hatam 1 kali hataman. Jadi kalau orang-orang dulu para hadirin, Sayyidina Utsman bin Affan kalau Ramadan itu sholatnya 2 rakaat, hatam Quran 2 kali. Sholat 2 rakaat, hatam Quran 2 kali. Jadi rakaat pertama hatam, rakaat kedua hatam. Lek kula panjenengan kira-kira pripun? Wis misalnya di kagem teng tarawih misalnya nggih. 1 tarawih 1 juz misalnya. Niku pun boten payu tarawih niku nggih. Pasti nyari musola atau masjid yang paling cepat nggih. Sing super kilat nggih. 15 menit kelar nggih. Nah, ini kalau orang-orang dulu itu Ramadan mereka hatam Al-Quran. Imam Syafi'i setiap hari hatam Quran. Masuk Ramadan 1 hari 2 kali hataman. Nah, jadi kalau kita tidak bisa meniru mereka, ya paling tidak sebulan kita hatam sekali. Nah, gimana caranya? 1 juz itu, kalau Quran cetakan Madinah, kalau Quran cetakan Indonesia 9 halaman, 9 lembar. Kalau Quran cetakan Madinah itu 10 lembar, lebih renggang-renggang. Itu kalau anggap yang 10 lembar. Setiap hari berarti kita bagi 5. Habis subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Kalau kita harus baca keseluruhan mungkin kita capek. Kita cicil seperti itu. 1 hari sudah 1 juz. 30 hari 30 juz hatam Quran. Masalahnya saya itu kalau baca beb tidak bisa cepat beb. Pelan bacanya, double kata Nabi Muhammad. Orang yang baca Al-Quran kok dia pintar bacanya, kata Nabi Muhammad, ma'asafaratil kiramil bararah, Allah sandingkan derajatnya dengan malaikat yang terbaik. Orang yang baca Al-Qurannya tertatih-tatih, kata Nabi Muhammad, ya takak-kak, sulit. Baca Qurannya itu sulit, sering diulang-ulang, tidak selesai-selesai. Nah, itu capek, akhirnya dia dapat 2 pahalanya. Yang pertama, pahala dia baca Al-Quran yang 1 hurufnya minimal 10 kebaikan, 10 pahala Allah berikan. Kemudian dia dapat pahala capeknya beribadah baca Al-Quran. Jadi tidak usah pesimis, jangan putus asa, tetap baca. Dengan justru kita latihan terus, lama-lama akan lancar gitu. Semuanya kalau kita ngelihat para korek-korek yang handal-handal itu, semuanya mereka lancar karena sering latihan. Insyaallah semoga bulan Ramadan ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan dan beribadah di bulan Ramadan dengan sempurna dan sehat walafiat. Dan kami selama rutinan, jika ada salah kata, salah ucap atau salah tingkah, mohon dimaafkan para hadirin, karena termasuk adatnya para ulama sebelum masuk bulan Ramadan saling minta maaf. Saling minta maaf. Jadi tidak hanya di hari raya Idul Fitri saja, sebelum Ramadan kita minta maaf kepada keluarga, orang tua, tetangga, semuanya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada salah dari kami selama kami ada di desa Ngampeng ini, mohon dimaafkan, karena kami juga manusia, al-insan mal khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali nanti selesai daripada Ramadan, dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini minyaknya belum laku nih, minyaknya belum laku. Nah, ini satu pertanyaan buat bapak-bapak, nah, monggo ini buat minyaknya nih. Pertanyaannya berkaitan dengan tadi, pertanyaannya berkaitan dengan tadi, supaya saya tahu ini tadi dengarkan apa rodok-rodok ngantuk atau nih. Nanti yang bisa jawab dapat minyak.
menelan air ludah itu tidak batal puasa dengan 3 syarat. Coba sebutkan. Ada Bapak acung tangan? Nggih, monggo. Nggih. Ludah kita sendiri. Terus? Ya, belum keluar dari mulut. Nggih. Kemudian yang ketiga? Belum atau belum tercampur dengan apapun ya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian ini ada yang minta Fatihah. Ada kiriman minta hadiah Fatihah. Yang pertama diniati untuk almarhum Bapak Sami dan keluarga. Nanti kita sebutkan satu persatu dalam Fatihahnya. Nah, ini juga sama nih. Nah, bismillah. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumil wa jami'ul amilin wa summa ila ruh almarhum Bapak Sami, almarhum Bapak Galimin, almarhum Bah Wiryorjo sekalian, almarhum Bah Faniman sekalian, almarhum Bah Branding sekalian, almarhum Bah Samani sekalian, almarhum Gus Rakijo, almarhumah Mbak Sunarti, almarhum Lek Wanirin, almarhum Desa Rintan, almarhumah Mbak Sawitri, dan juga untuk almarhumah Mbah Sariyah, Mbak Siti Ruminingsih, dan seluruh anggota jamaah Yasin dan semua keluarga jamaah dan orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan Allah terima amal baiknya dan Allah lapangkan kuburnya dan Allah jauhkan daripada siksa kubur. Allah taghasham birahmah wal maghfirah wa yusakanu bil jannah bi rahmatih wa Allah yubdi darajatihim fil jannah bi barakatihim wa asarihim anwarihim wa ulumi manafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Dan ini untuk mohon doa satu Fatihah lagi untuk keluarga Bapak Satima yang semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, fi taatillah, dan dimudahkan semua hajat, semua urusan dunia dan akhirat, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah selama dunia akhirat. Dan juga untuk semua keluarga kita dan orang-orang yang hadir di majlis ini dan semua yang bawa air di depan ini, semoga Allah berikan kepada kita kesehatan zahiran wa batinan, dan Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah jaga daripada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan Allah berkahi sisa umur kita, dan Allah kabulkan hajat dunia dan akhirat ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Dan mohon satu Fatihah lagi para hadirin untuk perjuangan kita, perjuangan kami yang saat ini kami sedang membangun sebuah gedung yang insyaallah kami punya impian ingin membangun gedung ini semirip mungkin dengan masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya digunakan untuk bersolawat dan digunakan untuk meneruskan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Kami mohon satu Fatihahnya agar Allah berikan kemudahan hingga pembangunan sempurna, dan Allah kirimkan pejuang-pejuang ikhlas ahli surga untuk mencukupi semua kebutuhan pembangunan ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Malam Sabtu ada rutinan depan, nggih. Dan kami mengundang juga kepada semua hadirin malam Sabtu yang akan datang. Malam Sabtu napa niku? Wage. Malam Sabtu Wage di Masjid Nur Rahmah,
Masjidul Rahmah Mangundikaran Kota Nganjuk, Sabtu malam Ahad yang akan datang. Monggo dihadiri malam Sabtu yang akan datang ya. Malam Sabtu, Jumat malam Sabtu yang akan datang, monggo dihadiri untuk umum muslimin dan muslimat. Sekaligus juga penutupan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin ini karena waktunya sudah terlalu lama nih, terlambatnya para hadirin. Insyaallah semoga yang hadir Allah kabulkan hajat kita semuanya. Ramadan Allah berikan kepada kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak, yang Allah tidak menyiksa kita dengan rezeki itu, dan semoga Allah paring kita semuanya sehat walafiat dan bisa mendapati daripada hari raya Idul Fitri dalam keadaan semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah panjangkan umur, dan kelak setelah Allah panjangkan umur kita, kelak di saat Allah hendak mencabut nyawa kita, Allah cabut kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisar al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahhada ya sahi kay tastarih, wa bu'd ad-du'a al-khafi as-sarih, يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح.